Sudah dilumpuhkan sama polisi. Inilah detik-detik penangkapan seorang pemuda yang diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Itu parahnya Pak ya? Mana? Pelaku melancarkan aksinya dengan cara aniaya ibunya dan jenazahnya dimasukkan ke dalam sumur di kebun miliknya. Bukan hanya itu, kepala dusun setempat juga menjadi korban penganiayaan dan mengalami luka berat di bagian wajahnya. Menurut kesaksian keluarga, 3 hari sebelum kejadian, korban yang diduga menderita gangguan jiwa sempat dirantai dan diikat oleh keluarganya karena kerap mengamuk. 2 hari berselang, rantai pelaku terlepas dan kemudian pelaku menyerang ibunya menggunakan senjata tajam yang saat itu berada di kebun. Dari pihak kepolisian sudah melakukan langkah-langkah semua dan alhamdulillah tadi pagi itu pelaku sudah tertangkap, sudah diamankan. Kalau modusnya awalnya kan si pelaku ini TSK ini dipasung, diikat oleh pihak korban, keluarga korban bahwasanya ada indikasi diduga mengalami gangguan jiwa. Jadi pelaku memiliki riwayat gangguan jiwa atau merupakan orang dalam gangguan jiwa. Saat ini polisi masih akan mendalami motif terkait pembunuhan tersebut. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Ainus melaporkan. Pelaku pembunuhan bocah di dalam karung di Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ditangkap. Korban diduga mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh dan dibuang ke hutan oleh pelaku. Korban diduga mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh dan dibuang dengan cara dibungkus karung di hutan sekitar 150 meter dari rumahnya oleh pelaku. Kapolres Konawe Selatan AKBP Febri Sam mengatakan pelaku ditangkap setelah serangkaian penyelidikan menggunakan 2 ekor anjing pelacak K9 mengarah ke rumah pelaku AF yang juga kerabat korban. Penyelidikan mengarah ke dugaan kekerasan seksual. Pasalnya, anjing pelacak menumpukan celana dalam korban, sarung, bantal, koper, dan sandal korban di kamar pelaku. Yang ditemukan adalah pelecehan seksual. Seperti itu. Jadi di TKP kita sudah mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya bantal, kemudian selimut, sarung, dan juga koper. Ada sandal juga, sandal korban. Kemudian ada celana korban juga itu yang ditemukan oleh anjing K9. Ada salah satu celana dalam juga. Saat ini masih kita amankan di Polres bersama terduga pelaku inisial A. Jenazah korban masih menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Polisi belum bisa menimbulkan penyebab kematian dan waktu pasti korban menghembuskan napas terakhir. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin Ainus melaporkan. Terbukti mengkonsumsi sekaligus mengedarkan sabu, ASN Puskesmas Karimun, Jawa Jepara, Jawa Tengah diringkus polisi. Hal yang sama juga terjadi di Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. 2 ASN Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga diringkus polisi karena membawa sabu sebanyak 0,8 gram. TF 50 tahun tidak bisa berkutik saat aparat kepolisian dari Satres Narkoba Polres Jepara tiba-tiba saja datang menggeledah rumahnya. Sudah lama polisi mencurigai oknum ASN yang bertugas di Puskesmas Karimun Jawa ini adalah pengguna narkoba. Benar saja, dari hasil penggeledahan, TF menyembunyikan 10 paket sabu seberat 3,13 gram lengkap dengan peralatan penghisap sabu. Tidak bisa mengelak, TF langsung diborgol untuk diseret ke kantor polisi. Setelah meringkus TF, polisi bergerak mengamankan MM. Tidak jauh berbeda dengan TF, pria 64 tahun ini juga sudah lama diintai polisi karena diduga mengkonsumsi narkoba. Benar saja, sama halnya dengan TF, nelayan asal Karimun Jawa ini juga terbukti tidak hanya menggunakan sabu, tetapi juga mengedarkan barang haram itu. Keduanya kini harus menghabiskan masa tua di penjara dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
Kasus serupa juga terjadi di Sumatera Utara. 2 oknum ASN yang bertugas di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Humbang Hasundutan juga ditangkap polisi karena kedapatan membawa sabu seberat 0,8 gram. Ketika ditangkap, BCS 40 tahun dan PS 39 tahun sempat mengelak, bahkan membuang paket sabu yang mereka bawa. Namun setelah didesak polisi, keduanya mengaku menyembunyikan paket sabu di dalam mobil dan di balik kaos kaki. Polisi juga menemukan seperangkat alat hisap sabu. Kasus ini masih dalam penyelidikan, namun kedua oknum ASN ini terpaksa tidak bisa bertugas untuk sementara waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah minibus di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau terbakar. 2 penumpang sempat menyelamatkan diri, namun keduanya menderita luka bakar hingga 75%. Sebuah mobil minibus di Jalan Terusan Mas, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau terbakar. 2 penumpang mobil berhasil diselamatkan pengendara lain, namun keduanya mengalami luka bakar hingga 75%. Korban langsung dievakuasi warga ke Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan. Menurut keterangan warga, sebelum mobil terbakar, mobil mengeluarkan suara ledakan dan langsung terbakar. Melihat kobaran api membakar mobil itu, pengendara yang melintas langsung menghubungi mobil pemadam kebakaran, namun karena api cepat membesar, seluruh badan mobil hangus terbakar. Ya, sementara ini masih dilakukan upaya penyelidikan intensif oleh Satreskrim Polres Indragiri Hilir. Jadi mohon bersabar, mungkin rekan-rekan dari wartawan, sementara masih dilakukan pendalaman terkait penyebabnya. Hingga kini kedua korban masih menjalani perawatan medis di rumah sakit akibat luka bakar serius di beberapa bagian tubuhnya. Sementara kasus terbakarnya minibus tersebut masih dalam penyelidikan polisi dari Polres Indragiri Hilir. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Dalam rekaman video amatir warga, puluhan remaja terlibat aksi tawuran dan saling serang di Jalan Raya Bypass Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Di antaranya tampak ada yang menggunakan sepeda motor dan ada yang berlarian di jalan raya dengan menggunakan senjata tajam. Satu orang remaja tampak terjatuh dan dianiaya oleh sejumlah remaja lainnya dengan menggunakan senjata tajam hingga tewas di rumah sakit dengan sejumlah luka sabetan di kepala dan badan. Korban diketahui bernama Wahyu, pelajar kelas 2 SMA, warga Gunung Pangilun, Kota Padang. Terjadi perkelahian yang melibatkan ada 2 kelompok pemuda di sana. Kemudian dari perkelahian tersebut kita ketahui dan dilaporkan bersama-sama bahwa terdapat korban 1 orang yang kemudian dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit. Polisi saat ini masih melakukan pengejaran terhadap sejumlah pelaku dan memeriksa sejumlah saksi 7 orang remaja rekan korban yang ikut dalam aksi tawuran tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Perseteruan antara influencer Ferry Irwandi dengan pihak Tentara Nasional Indonesia akhirnya mencapai titik akhir yang menyejukkan. Melalui unggahan media sosial Instagram, Ferry mengumumkan kedua belah pihak telah sepakat berdamai. Sabtu sore, influencer Ferry Irwandi menggugah update di media sosial Instagram terkait perseteruan dirinya dengan TNI. Dalam unggahan tersebut, Ferry menjelaskan pihak Tentara Nasional Indonesia sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi dan dihadapi oleh Ferry. Begitu juga sebaliknya, di mana Ferry yang sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi pada tubuh TNI saat ini. Selain itu, Ferry Irwandi juga menegaskan, kedepannya sudah tidak ada lanjutan hukum apapun terhadap dirinya. Urusan antara Ferry dan TNI pun selesai. Dari Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 belum selesai. Kini ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka putra sulungnya juga dipermasalahkan. Jokowi meyakini ada yang membackup dalam kasus ini karena kasus ijazah dirinya sudah berjalan 4 tahun lamanya. Dengan nada candaan, Jokowi menyampaikan bisa jadi ijazah cucunya Jan Etes juga akan dipermasalahkan kelak. Disinggung soal ijazah Wapres Gibran, Jokowi menyampaikan bahwa Gibran menempuh pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School di Singapura yang dirinya yang mencarikan sekolah untuk putra sulungnya itu. Meski demikian, Jokowi menegaskan akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku dan siap menghadapi gugatan yang ada. Ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga, Pak. Ijazah Jokowi dimasalahkan. Ijazah Gibran dimasalahkan. Nanti sampai ijazah Janeta dimasalahkan. Ya, tapi apapun ikuti proses hukum yang ada. Ya, semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama ya? Ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran, Pak, memang dulu sudah di Singapura ya, Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya. Sebelumnya, sidang perdana gugatan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka yang rencananya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunda. Subhan Palal menggugat secara perdata Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, Subhan juga menggugat KPU soal melawan hukum karena penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden dinilai tidak sah. Subhan menggugat sebesar 125 triliun. Hasil gugatan tersebut nantinya akan disetorkan ke kas negara yang bermanfaat untuk seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali menghadapi gugatan terkait ijazahnya. Gugatan diajukan 2 alumni Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dalam gugatan tersebut, 2 alumni UGM yakni Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto menempatkan Jokowi sebagai tergugat 1. Selain Jokowi, Rektor UGM Ova Emilia menjadi tergugat 2. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro sebagai tergugat 3. Kepolisian RI sebagai tergugat 4 dan UGM sebagai turut tergugat. Untuk menghadapi gugatan ini, Jokowi menunjuk YB Irpan bersama tim sebagai kuasa hukumnya. Oleh Pak Jokowi, saya diminta untuk bertemu dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait dengan adanya gugatan CLS di Pengadilan Negeri Surakarta yang terdaftar dalam register nomor 211. Nah, terkait dengan gugatan tersebut, saat ini saya sedang melakukan analisis apakah gugatan yang diajukan oleh saudara Top Taufan melalui kuasa hukumnya Bapak Dr. Muhammad Taufik dan kawan-kawan memenuhi kriteria sebagai gugatan CLS. YB Irpan dan tim hukum menyatakan telah menerima surat kuasa dari Jokowi untuk menangani perkara ini. Dari Solo, Jawa Tengah, proses pemadaman kapal bermuatan minyak.
Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar kapal KLM Mariam Indah di perairan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena muatan kopra mudah terbakar. Korban selamat yang merupakan ABK mengatakan dirinya dan sejumlah ABK lain serta kapten kapal langsung menceburkan diri ke laut begitu terjadi kebakaran. Petugas mengatakan akibat peristiwa ini 1 orang ditemukan tidak bernyawa serta 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap 2 orang ABK KLM Mariam Indah yang belum ditemukan menggunakan KN SAR Wisma. Dalam hal ini serider KN SAR Wisma untuk melakukan penyisiran di seputaran LKP. Petugas dan sejumlah nelayan hingga kini masih menyisir laut untuk mencari korban hilang. Dari Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Timur memanggil artis Sherina Munaf dan Uya Kuya untuk klarifikasi dan mediasi terkait insiden penjarahan kucing di kediaman Uya Kuya. Usai menjalani mediasi, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina. Pihak Sherina Munaf dan Uya Kuya memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Timur guna mengklarifikasi dan memediasi perihal penyelamatan kucing milik Uya Kuya yang sempat dijarah massa. Usai menjalani mediasi, kedua belah pihak pun sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Nantinya, kucing-kucing milik Uya Kuya yang berada di tempat Sherina pun akan dikembalikan. Kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Artinya saya memberikan apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Di lain sisi, Uya Kuya menyatakan masih ada 3 kucing peliharaannya yang belum ditemukan pasca peristiwa penjarahan di rumahnya beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Komedian sekaligus politisi PAN Eko Patrio berdatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Jumat malam. Kedatangan Eko untuk meminta pihak kepolisian melepaskan salah satu terduga penjara di rumahnya beberapa waktu lalu. Eko mengungkapkan salah satu terduga pelaku penjarahan bernama Rian bukanlah pelaku penjarahan, namun hanya mengambil kucing milik Eko untuk diselamatkan. Adalah yang pertama kali ngambil kucing saya, ya ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya, ada kakak. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad membantah telah menerima surat Presiden atau surpres mengenai pergantian Kapolri. Menurutnya, hingga kini pihaknya belum menerima surpres tersebut. Beredar kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengirim surat terkait pergantian Kepala Kepolisian RI Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat. Namun hal ini langsung dibantah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Sufmi Dasko, hingga saat ini pimpinan DPR RI belum menerima surat Presiden atau surpres mengenai pergantian Kapolri. Sebelumnya, tuntutan pencopotan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencuat saat gelombang demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus hingga awal September lalu. Sejumlah pihak menyorot soal keamanan dan pengamanan hingga korban jiwa yang ditimbulkan akibat unjuk rasa tersebut.
Polemik ijazah Presiden ke-7 belum selesai, kini ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka putra sulungnya juga dipermasalahkan. Jokowi meyakini ada yang membackup dalam kasus tersebut karena kasus ijazah dirinya sudah berjalan 4 tahun lamanya. SMA di luar negeri kenapa? Biar mandiri aja. Dengan ada candaan, Jokowi menyampaikan bisa jadi ijazah cucunya Jan Etes juga akan dipermasalahkan kelak. Disinggung soal ijazah Wapres Gibran, Jokowi menyampaikan bahwa Gibran menempuh pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School di Singapura. Bahkan dirinya yang mencarikan sekolah untuk putra sulungnya tersebut. Meski demikian, Jokowi menegaskan akan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku dan siap menghadapi gugatan yang ada. Ijazah Mas Gibran disoalkan juga, Pak, ijazah SMA. Ijazah Jokowi dimasalahkan. Ijazah Gibran dimasalahkan. Nanti sampai ijazah Janeta dimasalahkan. Ya, tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada. Ya, semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama ya? Ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang ini kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran, Pak, memang dulu sudah di Singapura ya, Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School.